itu juga cuma panggilan sementara. Kalau emang udah suruh OTW kalau enggak gitu. Ini lo kayak Sintayong nggak Rob kayak gini? Kian Petis Sintayong ya? Iya. Yang nyindirin siapa ya? Yang siapa? Yang nyindirin si Aceh. Pemain Bulgaria ketemu nanti di Pasieris. Tapi Elkan tuh juga Kan haleluya. agak menarik, maksudnya kan kalau kita pemanggilan Elkan di musim sebelumnya oke lah, dia lumayan sering perform di Ipswich yang kedua ya. Tapi dia bakal tembus nggak masalahnya kan? iya, karena dia jarang dapat kan. Justin Hubner, Rizky Ridho. Ini udah pakem banget. Yang terakhir kayak dan menurut gua nih ada beberapa pemain yang cedera dipanggil timnas menurut lu. Water break PSSI Pers, jeda sejenak, banyak cerita. Ini episode pertama dari PSSI Pers dalam acara podcast Water Break bersama teman-teman rekan-rekan media yang suka meliput langsung kegiatan sepak bola Indonesia. Nih, Nalin diri nggak bang? yang gua lagi bingung sekarang Lu kan kenalin diri. Nggak usah. Udah ada ntar yang edit udah ada. Kan udah kenal. Nah, kan namanya episode 1 kan biasanya kenalin diri bang, Nggak gitu. usah, Nggak usah ya. Nanti kan ada tulisannya Karena orangnya udah diganti kan? Udah kita doang, banyak. ada Nijar, ada Mawani, ada Ilham, ada Hadi. Banyak. Nih, apa namanya, kemarin John Edman udah manggil 41 pemain nih, gila. Menurut lu banyakan nggak sih? 40. Satu. Satu kan udah. Enggak kan, tapi kan Sebelumnya. pemanggilan awal kan kita kan fokusnya ke pemanggilan pertama 41. Kebanyakan ya yang banyakan. Banyak sih, banyak. Tapi kan juga profesional squad ya? Profesional. Iya, squad sementara. Squad sementara bahasa Squad Indonesia. sementara, iya. Nah, ya gimana ya? 41 pemain dua kurang apa namanya, kayak menurut lu gimana sih? Aneh nggak? Banyak banget. Gua baru kali ini nulis ngeliat berita anjir 41 pemain. Biasanya kan 23, 27, Ya, 28. paling banyak 30 lah biasanya. 30 Kan zaman. biasanya kan kalau misalkan 30 dipanggil yang dicoret cuma 7 Betul. atau enggak 8 gitu kan. Iya. Ya. Ini 41 menurut gua ya sepenglihatannya John Hetman ya berarti 41 pemain itu layak buat masuk timnas gitu. Tapi kalau bilang kebanyakan. Tapi mereka dan Marji apa? Udah semuanya. Nggak semuanya Semuanya berangkat ke bakal Jakarta. kata Pak Sumarji. Cuman kalau dibilangin banyak atau tidaknya kan relatif ya. Tapi menurut gua sih itu pas buat si John Hetman, karena kan John Hetman sendiri kan mungkin beda dari dua pelatih sebelumnya, Sintayong sama si Patrick Kluivert kan. Dia tuh terlalu, menurut gua sangat safari sih orangnya. Safari. Maksudnya kemana-mana gitu. Taman Safari. Puncak. Tapi gua setuju juga sama Ilham. Jadi mungkin John Hetman ini punya metode sendiri gitu ya. Kalau misalkan dari sebelumnya nih kayak Patrick Kluivert mungkin terlalu, kalau pemanggilan timnas terlalu template sama pemain yang Sintayong doang. Ya kan dia kan ada di sini. Ya iya, misalkan nih kalau gue lihat John Hetman ini kayak yang tadi bilang safarinya terlalu dalam gitu. Makanya dapat 41. Bukan Ragunan. Bukan. Saya nyari pemain. Callback. Konteksnya itu ini maksudnya perjalanan. Iya. Dia mungkin lebih punya formula sendiri nanti dengan banyak pemain ini, dia bisa ngelihat kan nih apakah yang dari tim yang sebelumnya ada yang bisa digantikan yang lebih baik, kan kita nggak tahu. Tapi di Kanada dia kayak gitu nggak sih, Ban? Kurang tahu ya, cuman kalau kita ingat yang kemarin pernyataan Mbak Marji itu yang kita ketemu kan 41 pemain ya, itu semuanya nggak bakal ke Jakarta. Yang kita tangkap ya kalau pernyataan Pak Marji kemarin. Jadi kan susunannya kemarin itu 41, 24 itu pemain lokal, 16 sekitar 16 pemain luar. Kayaknya kalau yang lokalnya itu 24 mungkin nggak semuanya bakal ke Jakarta kayaknya. Itu juga dari kalau kita ngelihat susunannya juga kayaknya beberapa ada yang nggak mungkin masuk tim juga gitu kan. Karena kayak kiper aja ada 5 kan tuh. Kiper 5, back ada banyak banget. Itu mungkin pemain-pemain lapis 4 apa 5-nya gitu mungkin nggak bakal dipanggil tuh, jadi buat squad sementara aja. Jadi misalnya jaga-jaga, kalau misalnya ada pemain yang cedera atau apa mereka baru bakal ditelepon. Lu masuk timnas gitu. Berarti sistemnya kayak SEA Games ya? Benar itu juga. Menunggu. Dari kemarin gue juga ngomong sama Juan juga, MO Dewa, dia nanya ke Egi, gimana tuh timnas mana? Itu juga cuma panggilan sementara. Kalau emang udah suruh OTW kalau enggak gitu. Jadi pemain ini pulang kampung masing-masing dulu nih. Ya. Lebaran nih sama teman-temannya, sama keluarganya. Nah, habis itu baru kalau ditelepon berangkat ya OTW gitu. Kan aneh. Tapi kalau pemain-pemain dari Eropa udah jalan tanggal 22, 23, 24 tuh kumpul di Jakarta. Kan. Nah,
Ini menarik nih kalau menurut beberapa pemain tuh kayak pemain wajah baru ya, lu ada Elkan, Ezra Walian, terus ada Okto Maniani nggak ada. Jauh bang. Itu zaman Gonzales gak sih, zaman Gonzales itu. Main di sini Piala AFF 2010 lu. kacau ya. Jauhan bang. Gak, gue kalau tadi pikiran gue RSO tiba-tiba. Sama gue pikiran Okto. Kenapa jadi RSO? Okto siapa? Gue lagi mikirin aja Okto siapa anjir. Nah, iya kan Ekan Bagot. Ekan Bagot sama Ezra Walian, Ekan Bagot gila. Cahaya juga termasuk baru gak sih Cahaya? Cahaya tuh enggak, tapi kan Maksudnya udah lama ya kan? AFF 2024 tuh Iya, squad 2024. Iya. Tapi Akan Bagut terakhir kapan? 2024 semua. Terakhir 2024. AFC U23 ya? Iya, semuanya 2024. Tapi kan sebenarnya ya kan sering dipanggil cuman. Yang nggak pernah dipanggil tuh Ezra Walian dari pertama. Iya. Iya, Ezra Walian. Hah? Tim Gepan, tim Gepan baru pertama kali nih. Siapa? Tim Gepan sih ya. Oh, senior. Pertama kali kemarin kan udah 3 nggak mau tuh. Iya. Dion Mars juga Main jatuhnya skip. juga ya? Hah? Dion Mars pertama kali masuk squad senior nggak sih? Iya, senior. Tapi tim Gepan pertama kali nih setelah dinaturalisasi sejak berapa lama tuh dia pertama kali tuh. Artinya kan emang dia penasaran Tertarik. kayak datang nih tertarik yang mau John Hetman nih. Nah, tapi kan Soto ini. udah yakin gua lihat aja. yang ini dia Takor pernah- kali itu. kalau lu lihat pukul ya. lu lihat yang dari pemain-pemain muda nih. Hmm. Ya, kan pengamat sepak bola muda. Enggak juga. Dan posisinya sama nih, di bawahnya. Enggak juga. Masalahnya di sini di sebangku. Oh gitu ya bang ya? Banyak teman yang Pemain muda ya, juga ya. Banyak teman dari Liga Top juga soalnya. Banyak ya. Banyak. Tapi karena buat racikan udah juga ya. Ya Rob, ya gimana menurut Rob? Nah itu kalau gue sih ngeliatnya salah satu yang bisa bilang fenomena positif ya dari John Hetman kan, banyak pemain muda juga yang dipanggil ya kan, dari siapa tuh? Cahaya kan pemain muda juga jatuhnya tuh. Iya. 23 Detan, terus Pace, Doni ya kan. Pajar mah hitungannya udah sama Rido senior. Ibu kan maksudnya pemain muda kan? Pemain muda sih. Udah 24. 24 ya? Iya. Oh, masih ada 22. Fikri, iya. Yang gitu-gitu berarti kan Betan juga. artinya dia nggak nutup mata lah sama talenta yang dilihat dia di Super League ini bagus gitu, dicoba gitu kan. Tapi yang menarik memang Doni sih. Donitri asli. Donitri. Tapi memang kalau misalnya ngomongin pemain muda emang sejalan dengan omongannya dia selalu sih. Maksudnya setiap kita ketemu sama dia pasti dia selalu bilang mengembangkan talent pool sebanyak-banyaknya. Selalu kayak gitu sih. John Hetman tuh selalu mikirin talent pool dan memang mungkin di timnas Kanada kan juga pasti kayak gitu kan dia. Memang pemain muda yang dia berusaha buat diorbitin gitu. Iya, Makanya kemarin dia terakhir kali gua ketemu dia mungkin Garuda Yaksa sih menurut gua sih. Kenapa? Dia datang nonton Garuda Yaksa lawan Persekat Tegal waktu itu. Itu menurut gua menarik sih karena mungkin kalau kita ngomongin levelnya timnas. Tapi nggak ada pemain Liga 2. Tapi dia ngelihat, maksudnya dia dari situ pas situ dia ngomong dia pengen lihat talent pool sampai di Liga 2 pun dia pengen nonton gitu loh. Mungkin yang Mungkin buat dia Liga dari- 2 Sampai segitunya gitu kan ya. Maksudnya mencari pemain sampai segitunya ya. Kata lu John Hetman di Taman Safari. Taman Safari lagi. Bogor. Emang kebetulan Safari Bogor. Bisa juga. Kan bisa Atau kan jadi. dia mau ikut apa? Mau nonton balap lari kali mungkin di Pekasari. Enggak, kan Tapi mungkin aja nih kalau John Hetman itu ngeliat pemain Liga 2 buat yang timnas U23. Ya bisa jadi. Kan U23-nya kan dia juga yang megang. Iya, Nanti nanti nggak main ada udah 3. Pemain Asian Games tapi nggak Nggak lolos. nah, Bisa. makanya mungkin itu bisa jadi strateginya John Hetman nih, dibarengin nih latihan biar seenggaknya pemainan nanti 2-3 nih udah tahu nih cara Ya, dia latih. betul. Bisa jadi. Ini lu kayak inget Sintayong nggak Rob kayak gini? Iya kan? Persis Sintayong ya. Iya. Jadi pertama kali U3 gabung sama senior ya. Ya. Waktu itu muncullah si Arhan pertama Arhan. Kalau STM adalah pemain 23 semua dulu. Oh iya benar. Karena kan dia pertama kali megang U20 yang buat di Piala Dunia. buat Piala Dunia yang tesnya di Rusia. Kerawang ya? Bukan. Rusia. Tapi yang paling Kroasia. ngomong-ngomong pemain muda yang paling lemes sih Miliano, lemes sih gua. Cedera tiba-tiba lemes. ACL coy, panggilan Lemes itu sumpah. 12 marga Depok itu ya Ban ya? Jonathan. Dan dia Bersih. acel kedua kan dia? Acel kedua dalam 2 tahun. Orang Belanda Depok coy. Nah itu kan beneran. enggak momen Emiliano ini kan
ibarat kata terbilang singkat gitu, misalnya kita baru ngeliat dia bagus nih. Iya. Pengen main dilihat lagi malah cedera ya kan. Aduh, itu sayang banget. Dan anjir. ini ACL dia yang kedua. ACL. Dalam 2 tahun terakhir kan. Dalam 2 musim terakhir. Terakhir tuh awal musim pertama tuh ACL dia sampai 1 musim nggak main tuh. Iya. Terus akhirnya dipanggil ke timnas, main kemarin debut di Surabaya. Iya, Bagus bagus. kita. Dipanggil ACL terus, lupa, sekarang lupa ACL. Yang nyederin siapa ya? Yang siapa? Yang nyederin si ACL. Pemain Bulgaria yang ketemu nanti di Pasieris. Mojol ya. pemain Herenvin ya, Herenvin. Satu strategi kali itu. Enggak lah, kata Daniel kemarin. Enggak. Jangan Jangan disambung-sambungin ya. Jangan disambung-sambung. Walaupun sambung sebenarnya. Walaupun Enggak usah, Bang, enggak usah. Enggak, kita ibaratnya ngelihat Boas waktu zaman 2004 Iya. lagi bagus-bagusnya tiba-tiba patah kaki Cina ya. lawan Hong Kong. Hongkong ya. Di GBK kan itu kan emang potensi banget. Kita juga ngelihat Miliano juga dia punya potensi, tiba-tiba ACL juga kan. Ya kita sebagai pencinta sepak bola tanah air yang ngerasa Lemes, pasti kecewa, lemes. ya, kasihan juga. Tapi udah divonis belum sih? Berapa lama sih itu aja? Belum tahu. Berat banget ya? ACL mah 6 bulan minimal. 6 bulan. 6 bulan ya? Ya kalau ACL 2 kali Nggak, juga udah. masih ngeri Jar. Lu juga kan gitu. Iya. Ya. Margo. Kalau Margo Anjing, bukan bro. ACL olahraga Iya, jujur. Margo mah kecelakaan. Kecelakaan beda. Orang Beda. ACL kayak gitu. Enggak, sobekan kecelakaan sama sobekan Olahraga beda. beda jelas. Tapi ada temen kita sobekan olahraga mau nggak berani main sampai sekarang. Siapa? Ada Abdul. Madun. Iya, Madun nih, Abdul Madun. Nah, balik lagi nih ke timnas nih. Tapi abis ini 4 pemain kumpul tanggal 22, 23, 24. Nah, mereka izin sama keluarga gimana ya? Abis lebaran ya? Panggilan negara. Namanya pemanggilan timnas Bang pasti keluar sama Ridho aja pasti. Sebelum-sebelumnya udah pernah juga kan ya? Oh, udah Pas pas lebaran. Malah kan yang sholat id bareng sama waktu itu. Itu Berarti dia. hal biasa ya? Udah biasa kalau buat timnas mah. Udah biasa. Panggilan negara, kita aja wartawan disuruh piket lebaran, ayo. Gimana? Tapi dalam pemanggilan ini sebenarnya yang paling menarik ada Elkan sih. Maksudnya Elkan yang emang kebanyakan yang ditutup gue kan. Gue lagi ketemu kan di Sultan, tinggi banget anjir gue segini. iya, foto ya. Iya, tinggi banget gue ketemu Dawat, gue masih di rumah di sini. Sedada ya, sedada. Gue sedada. Kayak mau dikontrol kan ibaratnya. Kalau kita butuh, sedada. Iya, kan kalau naik lift GBK Arena nunduk tuh. Oh, ya pendek ya? Ya pendek lah. Dia makanya nggak pernah lewat sini. Berapa 100 sudah sih? 190. Tapi kan masih datang nih. Pasti. kayaknya. Udah dikonfirmasi sama Pak. Iya, udah Mas Marji sih. Berapa 100 berapa? 194. Yang menarik ini nih, penerbangan nih. Kata dia dari Singapura langsung ya, Qatar sama Dubai. Enggak transit di Timur Tengah. Di Timur Tengah. Enggak transit. Aku ntar pesawat benar Garuda lah. Di pesawatnya tiba-tiba ada terus. Tapi emang enggak kalau misalnya ngomongin pesawat juga pas kalau kita lihat di flight radar gitu. Itu kan sering dibuatan timnas nih ke Bahrain kemarin kan. Enggak di flight radar juga emang rata-rata pesawat juga pada ngindarin di Timur Tengah di daerah konflik. Paham yang mau lewat Timur Tengah lagi perang. Enggak, dia kalau ngomongin soal aman sejauh ini kayaknya aman sih, cuman banyak juga kemarin gua dengar dari orang-orang yang umroh emang banyak juga maskapai yang akhirnya menunda untuk bisa menerbangkan pesawat. Itu orang jikir tuh di pesawat tuh. Pasti. Ngeri. Dia makan nggak lewat situ. Ya kan sigir juga. Tapi Elkan tuh juga Kan haleluya. agak menarik, maksudnya kan kalau kita pemanggilan Elkan di musim sebelumnya oke lah dia lumayan sering perform di Ipswich yang kedua ya. Tapi dia bakal tembus nggak masalahnya kan? iya karena dia juga jarang dapat kan. Jazz, Oh, iya, Justin benar. Hubner, Rizky Ridho. Ini udah pakem banget nih. Ridho paten banget sih. Nih, kalau misalkan Elkan masuk, siapa yang bakal kira-kira kegeser, Am? Kalau dibilang kegeser sih biasanya paling ya dia main di posisi back kiri ya. Back kiri paling gantinya Justin. Capek. Tiga back kan bagi kiri. Tiganya yang di kiri. Tiganya di kiri. Biasanya sih backup Justin Hubner. Kan nggak pernah pakai 3 AB. Ya, pakai cuma 2. Tapi kan bukan agak riskan ya kalau misalnya udah biasa main pakeman back 3 terus tiba-tiba ganti lagi 4 Kita lihat lawan. Iya. Tapi Itu namanya susah banget. kucing. Ada kucing. Kan tapi kan kucing kan? Anggora. Tapi mungkin backup Justin Hubner sih paling ya. Cuman kalau dibilang backup Justin Hubner ya pasti sih karena Justin Hubner ini udah lagi performnya lagi bagus banget Bagus, di asli. Fortuna Sittard kan. Bagus terus. Yang penting Oli Romani nggak cedera. Katanya patah kaki tuh. Makanya, Bang.
izin udah klarifikasi izin. Ya, klarifikasinya tiba-tiba bikin gempar kan repot juga bang. Iya, yang karena kan kita juga. Yang tiba-tiba kita juga bingung. Emang patah kaki sampai kita tanya sama pendan gimana? Ya kira nggak patah kaki, bingung sendiri kan klarifikasinya. Jangan lihat aneh-aneh informasinya. Makanya lihat beta. Tapi kalau dari lu sendiri bang, pemanggilan Elkan sendiri sebenarnya mengejutkan nggak sih bang? Atau tidak? Faktor kedekatan Inggris. Betul, gue mikir gitu. Enggak, kalau kata gue sih enggak. Emang ya kan dari dulu emang kan udah sempet sering pengen dipanggil. Tapi gini jarang. Cuman itu enggak, gue nggak tahu sih ya. Gue sampai saat ini aja gue kadang suka kebayang ya. Waktu itu konfliknya apa? Kenapa ya kan nggak mau ya? 2000. Gara-garanya. Kualifikasi pada kita Olimpiade itu kan masuk semifinal kan? Kita masuk semifinal peringkat 4. lawan Guinea datang tuh. Itu di Prancis. Dan akhirnya di Wangga. Iya, itu yang karena apa? Hani, Kita ada hal yang harus diomongin ada enggak? Oh enggak, oke. Kirain bocor. Intinya pertanyaannya gini kan, Elkan kan nggak pernah main nih, bisa nggak pernah kata Eropa nih, jangan J.I.J, Bisa, gue. Justin Hagner, Kevin Dykes yang lagi pada perform di klub masing-masing gitu. Bisa kata gue. Gue pribadi sih kalau melihat yang dibanding-bandingin sama rekan-rekannya kayaknya nggak Berat. mungkin ya, berat. Pemain-pemain kita tuh yang broad yang back ya, itu pada andalan masing-masing di tim. Betul. Kevin ini kapten kemarin kan? Iya, Kevin ini kapten, terus J.I.J juga pemain penting di Sassuolo. Skirido kapten. Nggak lihat. Di satu sisi Elkan tuh jarang main musim ini. Jarang main. Tapi emang balik lagi tergantung formasi sih itu gue. Tuh, gue liat di skor Mungkin tuh. kalau butuh set piece gitu ya untuk nanduk-nanduk apa corner atau Kan pernah dia jadi striker. Jangan dilupain, kan passing longnya gila sih waktu itu pas dia main di timnas. Iya, kiri-kirinya enak banget, kiri-kirinya tuh langsung on point terus. Bang, tapi nih catatan skor win nih bang lu. Elkan nggak pernah main. Kali main. Terakhir kan dia di FA atau di Carabao Iya, ya? dia mainnya di FA sama kalau di Liga Inggris di Championship baru 4 kali. Iya. Sama di Ipswich 2 ya bang ya? Ya terlepas dari itu ya, Iya, terlepas iya. dari mau sering main atau enggak ya, tapi siapa tahu di tangannya John Hartman ini Elkan bisa lagi balikin Formanya formnya lagi. iya kepik lagi. Tapi lu ngasih ada siapa yang nggak dipanggil nih dari John Henwan? Tahu nggak lu siapa? Ya? Ada yang udah sering dipanggil nggak dipanggil gitu. Tahu nggak lu siapa? Rafael Struix. Kemana tuh dia? Rafael ya. Nggak ada namanya di penyerang Yang tuh. Malah kemarin adanya Rafael Tan kali bukan? Adanya apa? Koki Caraka. Hoki cara kan di semua pelatih ada bro. Setiap pelatih ada masanya. Tapi gue nggak tahu sih ya. Kalau Hoki Caraka maksudnya nggak tahu. Kalau gue sih maksudnya kalau Hoki Caraka mungkin banyak yang menjudge buruk ya, dan stigma negatifnya juga kencang banget sama dia. Tapi secara performa di Persita, Gua menurut setuju. Gue setuju. Gokil. Belakangan ini gila sih. Gokil. Siapa yang ngeliat gol saltonya dia tuh? Beuh. Gol satu Nggak tahu, dan menurut gua apa ya, Ngeri. worknya dia tuh kerja kerasnya di lapangan tuh benar-benar terlihat gitu di arah bawahnya arahnya Carlos Pena, dan dia kan juga di Carlos Pena bukan jadi striker utama kan, dia malah jadi winger malah. Bahkan jemput bola dia. Menurut gua sih gila, dan mentalnya dia tuh udah Mau lu kebentuk. katain apa, lu mau caci apa, tapi ya hoki being hoki. Iya, hoki sih menurut gua sih Baik pas lagi lah. baru juga ya, gue baru Kenapa? Ya, Di Dewa juga kuring juga kali ya? Dewa kurang kemarin di Dewa. Kurang kesempatan. Di Dewa dalam beberapa pertandingan dia udah gak main. Iya kan, kurang Kalinya kesempatan. main ngajakin berantem Maxwell. Iya kemarin baru. Kemarin dan sekalinya dia tuh di posisinya dia tuh udah ada di Dewa udah ada si Teishi Marukawa, udah ada Egi, udah ada Noah dari Dewa. Jadi dia jarang main kemarin. Apa karena- Kemarin tuh dalam Persija si Rafa Struik akhirnya dimain di posisi striker gantiin si Alex Martin di Tengah. dan posisi, tapi dia kemarin bagus cetak kayak semacam syuting ke kiper Persija ditepis malah jadi gol Messi Doro. Oh iya. Kemarin oke sih mainnya strike. Oke. Ya semoga aja lah Struik dapat. Nah, Enggak, kalau gua susah nembusnya. Enggak kemarin ya. Ya kalau ngeliat kemarin ya. Tapi menurut lu Rafa Struik udah ngetel emang di kompetisi Super League? Kayak kurang masih adaptasi. belum cetak gol dia sejauh ini dari kan? dan pemain diaspora pertama yang gabung ke Super League. benar. Dia yang menggegerkan. Oh, dia dulu ya? Baru Jordi ya? Jordi menggegerkan sepak Ya maksudnya dari situ aja udah ketahuan harusnya secara adaptasi dia harusnya udah lebih cepat. cepet. Tapi malah dia lebih belum. lama. Iya, Katina. Yang terakhir kayak yang menurut gua nih
ada beberapa pemain yang cedera dipanggil timnas. Menurut lu Kan dibilang. siapa yang mau Jisra? Oh, baru sih. Oh, Jistra ya. Cedera ya. Tapi kan pemanggilannya bukan sebelum Jilstra cedera ya? Enggak kan udah pas Persija main dikonfirmasi sama Sosa di cedera. Ya mungkin pengumuman dia manggil udah nih sebelum Ya udah pengumumannya dapat kali, iya pengumuman gitu iya, maksud gitu. gua sama kayak Emiliano aja. Sampai kayak Emiliano, menurut gua sih kayak gitu. Ya, tapi dia kayaknya nggak bakal datang deh. Siapa yang gua mau Jisra walaupun di Jakarta nggak bakal OTW naik Gojek ke. Iya. Nah pertanyaannya kalau ketika ada pemain cedera yang nggak datang itu kira-kira digantiin apa udah segitu aja? Gua ada konfirmasi ke Dan enggak. Enggak ya. Kan Segitu ini aja. pemain squad yang datang paling nih, pilih gua nih ya, pemain top lah yang datang. Kiper Siapa, dulu Bang? kiper. Nih, Pemain top, Bang. udah pasti 3 tuh, Emil, Martin Ais, Nadeo. Nah, terus kedua apa nih kelana nih? Biarin aja. Ijas, Kevin Dek, Jen James, Justin Hapner, Natanjo, Doni, Rizky Rido, Sandy Wos, Yance. Nah, pasti tuh. Perdong, Pelo Pesi, Eliano, masuk ya Eliano? Masuk. Eliano pasti masuk. di Eliano, Persib. Ivar baru Enggak, Ivar enggak. Ivan masuk kata gua. Ivar, Jordi, Cedera itu. Enggak. Lu kata siapa? Marklock, Atau tulisan Ilham tadi. Duh, kata gue. kan buat lu. Bukan itu. Ilham. Oh, Ilham. Banyak kan si Ilham. Banyak nih gua sampai capek nyebutinnya Tapi pokoknya. berarti dari absen-absen lu junjungnya pemain yang sebelum-sebelumnya juga. Ya, sebelumnya. Tapi kita lihat ya ntar. Nah, apa namanya? Bakalan ada nama kejutan enggak gitu aja. Enggak nih, Pak. Pasti ini menarik deh kalau menurut gua nanti. Apa Udah namanya? kaget gua. Beberapa pemain yang akan dipanggil sama yang akan datang tanggal 22 22 sampai 24. 22 sampai 24. Nanti kapan informasinya? 24. Informasinya yang gue dapat dari pihak GSI ya, kata 23 mulai. Oh, 23 mau latihan tuh, teman-teman. Pantau PSSI Pers terus tuh nih. 23 main, 23 latihan di backup. Di GP di Madia. Ya misalnya di Madia, Tanggal latihan perdana ada live report dari GPSSI Pers ntar. Enggak usah ada tambahan gitu. Oh iya, maaf ya. Belum ada. Tapi dari beberapa pemain yang dipanggil sementara ya, menurut gue yang paling bisa menunjukkan kalau misalnya emang menit bermain tuh penting, Nathan Choaon. Gue nggak pernah denger dia. Emang dia masuk main ya? Nathan Choaon gila. Dia pemain abroad paling banyak menit ada di Willem 2. Divisi 2-nya Belanda. Kevin kan masih Kevin nggak sih? Belanda. Kevin Dix tapi kan sempat absen. Sempat absen di Gladbach waktu itu beberapa kali cedera. Berarti Di match pertamanya Bundesliga tuh malah dia absen. Kevin Dix tuh cedera. juga sama Kelvin. Kelvin Vertonghen jarang dapat menit bermain malah beberapa kali. 90 menit mainnya. Hah? Main mulu. Main mulu. Bahkan di Kelvin Vertonghen tuh di Liga Eropa juga kadang menit 80 atau 70 sama Baru Lille. mainin, Iya, berarti lebih ke super sub deh. super sub. Ya. Dean James juga beberapa kali cedera. Betul. Jay Izes oke lah menit bermainnya banyak, tapi kan emang dia kan emang udah jadi starter utamanya di Sassuolo. Iya sih. Nathan Choaon, maksudnya kalau kita bandingin dengan musim dia sebelumnya di mana, di Swansea atau di mana gitu, Iya, ini paling banyak nih ya. paling banyak. Kan dulu kan Nathan sempat diprotes karena kenapa pemain yang menit bermainnya kurang tetap Diambil. dipanggil. Dan Ternyata sekarang membuktikan dia kalau dia emang jago. emang jago. Nah, tapi lu ngeliat Nathan resepan main di posisi mana nih? DMF. Gue suka Oh, nomor 6. DMF. DMF nomor 6. DMF sih emang. Iya. Nah menurut gua kalau misalnya Ivar jadi nggak dipanggil Nathan. Tapi dia back kiri juga harusnya. Bek kiri. Bek kiri. Kita ada Perdong sama Donitri. Perdong sih udah, Perdong nggak ada. Main mulu kan. Iya Ada ini duanya ya. ini masalahnya ini back kiri bakalan jadi rame nih, ada Donitri, ada Verdong, ada Kevin Dix. Kevin Dix kanan bang. Oh iya Kevin Dix kanan. Iya benar. Udah itu. Kalau kita bahas timnas mah nggak bakal ada habisnya ya. ada. Kita lanjut lagi lah ya. Prediksi dulu lah. Lawan si kucing tadi berapa? Nanti itu di segmen kedua. Oh! Segmen kedua ya. Segmen kedua. Kita masih panjang nih. Nanti kumpul tanggal 22 2024, tanggal 26 kita podcast lagi tuh. Ini berarti yang reaksi kita aja sama 41 pemain Iya. ini dulu kan. Tapi kalau ngomongin closing ya, kira-kira pemain mana yang lu berharap banget bisa gabung? Main Pemain mana yang maksudnya Pemain dari dari beberapa 41 nama itu kan ada beberapa di pemain. luar. Hah? Di luar yang nggak dipanggil. Di dalam atau di luar? Lu berharap banget ini orang harusnya masuk gini. Yang nggak dipanggil. Terserah. Yang dipanggil dong. Gue cuma satu, Teja Pakualam. Kalau gua Gua takut rame. Ya Teja ya. Teja ya. Gua Teja. Gue terakhir nih gue. Teja sih bos. Teja. Itu siapa ya? Mesin paling banyak deh. Yang apa yang nggak dipanggil lah. lu lama lu. Lama lu sini dah, gua pukul lu. Lama. Atau kayak di sini dah yang di 41 nama yang pengen banget lu lihat lagi. Doni.
Doni. Gue berharap Doni. Lu Jar. Gue Abdul Majid sih gitu.